Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga selalu sehat ya dan terus menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab baru. Babnya itu strategi distribusi. Nah, sebelumnya kalian bukan pasti ya, udah kesehari-harian lah gitu ya, kalian membeli suatu kebutuhan di warung gitu ya. Nah, si warung itu tuh membantu menyalurkan hasil produksi dari produsen barang-barang ya, kebutuhan kita ke warung gitu. Nah, next kita harus tahu dulu pengertian distribusi itu apa. Distribusi itu adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Nah, kenapa sih distribusi itu memakai perantara? Nah, beberapa perusahaan dapat kehilangan sebagian sumber pendapatannya apabila melakukan pemasaran langsung. Ya kayak misalnya dari produsen langsung ke konsumen. Nah, berarti kan si perantara itu ya kehilangan sumber keuangannya gitu kan, kalau misalnya dari produsen langsung ke konsumen. Terus pemasaran langsung dalam beberapa kasus tidak visible untuk beberapa produk. Kemudian perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan mengusahakan peningkatan investasi pada bisnis utamanya. Terus perantara membantu dalam pencarian konsumen, kegiatan promosi, penyediaan informasi, pengepakan dan pembungkusan serta dalam penyortiran. Terus yang kelima, untuk kenapa menggunakan perantara untuk ke konsumen itu membantu dalam kegiatan distribusi, menyediakan peralatan, jasa, reparasi dan alat transportasi, kemudian kegiatan penyimpanan serta dalam bidang keuangan dengan memberi fasilitas kredit pada pembeli dan pembelian tunai dari produsen. Jadi di si produsen itu tidak memiliki semuanya gitu ya, misalnya dari sumber dayanya ada gitu ya, tapi dalam menyalurkan produk tersebut memiliki keterbatasan gitu ya, dari segi biaya gitu ya, apalagi makanya perusahaan menggunakan perantara gitu untuk menyalurkan barang ke konsumen. Nah, ini ada alternatif saluran distribusi. Nah, ini ada 3. Nah, yang pertama itu saluran distribusi langsung. Nah, jadi dia itu tidak pakai perantara. Nah, jadi bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Nah, produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya lewat pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut saluran distribusi langsung. Nah, contohnya nih, ada pembisnis usaha dessert box. Ya, berarti kan dia memproduksi. Nah, cara menyalurkan ke konsumen itu, nah itu melalui melalui dianya datang langsung ke rumahnya gitu, kayak gitu, saluran distribusi langsung gitu. Nah, selanjutnya ada saluran distribusi satu tingkat. Nah, saluran distribusi satu tingkat itu hanya ada satu perantara pemasaran di antara produsen dan konsumen. Nah,
ada dua alternatif, yaitu produsen pengecer konsumen, produsen pedagang besar konsumen. Nah, yang ketiga, ini ada saluran distribusi dua tingkat. Nah, jadi si perantaranya itu ada dua. Nah, saluran distribusi dua tingkat itu ada dua perantara pemasaran antara produsen dan konsumen. Jadi produsen menjual produknya ke pedagang besar dulu. Nah, terus dari pedagang besar ke pengecer. Nah, sebelum sampai ke kita konsumen akhir. Nah, prosesnya itu dari pabriknya dulu, terus ke pedagang besar, kemudian ke pengecer atau retail lah ya, retail kayak kalian bisa menemuinya di Alfamart, Indomart dan lainnya. Kemudian nyampe ke konsumen tingkat akhir alias konsumen yang kayak kita ini. Nah, berikutnya di sini ada cuplikan video saluran distribusi PT Indofood atau yang kita tahu produknya itu Indomie. Supply Chain Review Case Study PT Indofood CBP Sukses Makmur. Indofood atau ICBP didirikan oleh Sudono Salim pada 1990. Di Indonesia, ICBP memasarkan berbagai produk dengan brand ternama terdiri dari mie instan, dairy, dan lain sebagainya. Salah satunya Indomie yang ditetapkan sebagai ramen terenak versi Los Angeles Times pada 2019. Selanjutnya, apa itu supply chain? Supply chain adalah global network untuk distribusi produk atau service dari raw material hingga produk ke end customer melalui area fisik, uang, dan informasi. Stakeholder yang terlibat terdiri dari supplier, manufaktur, retail, dan customer, dengan physical flow dari supplier ke customer, cash dari customer ke supplier, serta information flow dua arah secara simultan. Bagaimana aliran fisik ICBP bekerja? Pertama, ICBP mengirimkan list order dan melakukan purchasing. Supplier akan mengirimkan raw material untuk selanjutnya dijadikan sebagai inventory pada warehouse. Inventory ini selanjutnya akan digunakan sebagai raw material pada proses produksi yang terdiri dari mixing, pressing, slitting, frying, cutting and folder, steaming, cooling, dan packaging. Indomie dikemas dalam bentuk etiket atau cup dalam beberapa ukuran gramasi dan dimasukkan ke dalam 5 jenis kartoning dari 5 packs hingga 40 packs per karton. Selanjutnya produk akan dikirimkan kepada distributor, wholesaler, dan retail. Selanjutnya, bagaimana aliran informasi ICBP bekerja? ICBP akan mengirimkan purchase order dan material stok pada supplier, dan sebaliknya supplier mengirimkan production capacity. ICBP juga mengirimkan informasi produksi, promosi, dan spesifikasi pada wholesaler, sebaliknya wholesaler mengirimkan informasi sales dan inventory. ICBP juga akan membuat perencanaan produksi dan promosi untuk wholesaler dan memberikan info penjualan, inventory, pesanan, dan quality produk, baik terhadap wholesaler maupun retail. SAP R3 IBM Series menjadi software ERP yang digunakan untuk mengatur aliran informasi finansial, logistik, dan human resource management. Lalu, bagaimana keuangan ICBP bekerja? Customer melakukan payment pada retail dan menerima invoice ketika melakukan transaksi produk. Customer juga dapat melakukan payment pada wholesaler ketika melakukan transaksi produk dan menerima invoice. Retail dan wholesaler akan menerima consignment dan melakukan payment ke distributor center. Sedangkan pabrik mengirimkan kredit dan melakukan payment ke supplier berdasarkan payment term dan invoice. Stakeholder rantai pasok. Berikut merupakan supplier dari raw material yang digunakan oleh ICBP. Selanjutnya, distributor, wholesaler internasional dan nasional, serta retail. Global Supply Chain Management.
Selanjutnya, bagaimana network design ICBP? ICBP menggunakan strategi retail storage with customer pickup strategi, di mana inventory pada strategi ini disimpan pada retail storage. ICBP menggunakan strategi efisien supply chain, di mana perusahaan berupaya menggunakan seluruh resource dengan cara yang efisien sehingga dapat meminimasi cost. Indomie termasuk pada functional product berdasarkan karakteristik demand yang stabil, profit rendah, long life cycle, dan low variation. Pada 2018, profit margin sebesar 31,9%. Fakta tentang ICBP, Indomie diproduksi secara mass production, inventory control dengan menggunakan FIFO strategi, dan strategi yang digunakan untuk penetapan harga adalah markup pricing strategy. Terima kasih. Nah, setelah kalian sudah melihat cuplikan video tadi, saya harapkan kalian udah ngerti gitu ya dan paham. Nah, selanjutnya kita lanjut ke retailing. Nah, apa itu retailing? Nah, retail merupakan mitra dari pedagang besar atau agen atau distributor yang memiliki jalur distribusi masing-masing barang dagangan. Nah, retail menjalankan fungsi pembelian, stocking, promosi, penjualan, pengiriman, dan pembayaran kepada agen atau distributor, tapi tidak memproduksi barang dan tidak melakukan penjualan kepada peritel lain. Nah, retail itu merupakan tahap akhir proses distribusi dengan dilakukannya penjualan langsung pada konsumen akhir. Nah, si retail ini ada dua, ada retail tradisional dan retail modern. Nah, yang pertama ada ciri-ciri pengelolaan retail tradisional. Nah, retail tradisional itu contoh paling kita temuin itu adalah warung. Nah, jadi ciri-ciri pengelolaannya itu adalah yang pertama kurang memilih lokasi. Jadi kenapa kurang memilih lokasi gitu ya, lokasi yang strategis, karena ya keterbatasan modal gitu. Jadi ya udah buka aja di rumah gitu. Padahal kan kalau misalnya di tempat strategis gitu ya, banyak yang lewat misalnya, kan itu ada kemungkinan gitu ya, kemungkinan bakal laku banget gitu ya, karena keterbatasan modal. Jadi ya di rumah gitu ya, terus di rumahnya tuh gak ada tetangga gitu ya. Nah, itu kan kurang gitu ya, kurang strategis. Nah, kemudian tidak memperhitungkan potensi pembeli. Nah, itu tidak mampu memprediksi kemampuan daya beli. Terus jenis barang dagangan yang tidak terarah, tidak memperhatikan barang kebutuhan konsumen. Jadi kadang si warung teh cuma jajanan aja gitu ya, tanpa tahu gitu ya apa kebutuhan konsumen gitu ya. Kan kebutuhan konsumen itu kan banyak kan, ada butuhnya susu atau sabun, kemudian popok, mie gitu kan. Nah, itu si warung tersebut tidak mengetahui gitu ya si apa yang dibutuhkan dari konsumen. Nah, kemudian tidak ada seleksi merek, jadi tidak berdasarkan pada preferensi keinginan konsumen. Nah, misalnya konsumen di sekitar warung tersebut, referensi konsumennya itu misalnya pada brand Unilever misalnya gitu kan, udah terbiasa barang-barang atau produk-produk dari Unilever gitu ya, kayak kayak Pepsodent, sampo Sunsilk misalnya gitu. Tapi di warung tersebut mereka tidak menyediakan produk-produk dari Unilever itu, malah ya kayak yang tidak kita kenal gitu. Jadi ya tidak ada seleksi merek gitu dari si pemilik warungnya. Nah, kemudian kurang memperhatikan pemasok, jadi dia mengabaikan kualitas barang yang dibeli dari pemasok. Jadi ya udah gitu, gimana kita aja gitu ya tanpa tahu si kualitasnya teh
bagus apa enggak gitu ya, gimana sih yang pemilik warung gue gitu ya, padahal kan jangan kayak gitu. Kemudian melakukan pencatatan penjualan sederhana. Jadi kadang gitu ya si pemilik warung tuh tidak mencatat sama sekali, dia udah yang penting mah ada yang beli gitu kan gitu, atau dicatat pada buku jurnal sederhana gitu. Nah, ini ada ciri-ciri pengelolaan retail modern. Nah, seperti yang kita ketahui, retail modern itu seperti Alfamart, Indomart, Yomart gitu ya, yang sering kita temui di lingkungan kita. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, lokasi strategis. Nah, lokasi strategis itu kayak di mall, di plaza, tapi ada lah ya lokasi strategis selain di mall dan plaza. Nah, kalau coba deh kalian perhatikan itu ya, setiap komplek gitu ya, komplek yang rame pasti ada gitu ya, pasti ada si retail modern ini, si Alfamart, Indomart ini pasti ada gitu ya, karena kan lokasinya strategis, banyak penduduknya, pastinya juga bakal ya strategis lah gitu. Terus prediksi cermat terhadap potensi pembeli. Nah, dilihat dari perspektif kuantitas atau jumlah pembeli potensial dan perspektif kualitas atau kemampuan daya beli potensial. Terus pengelolaan bisnis barang dagangan terarah, terus seleksi merek bersifat ketat. Nah, jadi retail modern ini dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal penyediaan merek-merek favorit pelanggan. Nah, tadi kan udah diceritakan tuh, si kalau warung tuh dia terbatas lah gitu, kan si preferensi masyarakat kan misalnya produk Unilever, tapi si warung itu tidak ada gitu ya. Nah, kalau di yang minimarket ini berbagai gitu ya, berbagai produk-produk gitu ya, dan berdasarkan preferensi masyarakat gitu. Kemudian seleksi ketat terhadap pemasok. Nah, dia tuh memperhatikan kualitas barang dagangan, terus kesinambungan pengiriman untuk menjaga ketersediaan barang dagangan di toko maupun mekanisme pembayaran barang dagangan. Benar-benar ketat banget gitu untuk dapat si produk yang masuk ke si minimarket itu gitu. Kalau misalnya jelek kan ya gimana gitu ya. Kemudian melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Nah, melakukan pencatatan penjualan dengan software. Jadi ketika kita bayar di kasir nih, pasti kan dia juga utak-atik dia di komputer gitu ya. Nah, itu udah ada softwarenya gitu, dan udah tercatat gitu, auto tercatat lah gitu. Nah, kemudian melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Jadi dapat mengklasifikasikan produk yang cepat laku dan kurang laku. Jadi pasti udah tau lah, misalnya yang cepat laku kan yang cepat habis gitu ya. Kalau yang kurang laku yang udah sebulan tapi stoknya masih banyak gitu. Kemudian arus kas terencana dan pengembangan bisnis terencana. Jadi lebih terarah karena melibatkan dana besar dan melibatkan pengelola yang profesional dan memperhatikan perencanaan strategis perusahaan. Nah, kan si minimarket itu mempunyai perusahaan ya, mempunyai perusahaan gitu ya, kan di dalamnya ada manajemen yang baik, sumber daya manusia yang hebat-hebat lah gitu ya, yang pintar-pintar gitu ya. Tentunya pengembangan bisnisnya juga terencana. Nah, fungsi di jalangan retail itu yang pertama memecah. Jadi memecah
beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. Yang kedua, menyediakan berbagai barang dan jasa. Dalam berbagai jenis merek, ukuran dapat disediakan oleh peritel. Jadi ya contohnya itu kita bisa lihat di warung atau misalnya di di minimarket itu dia bisa buka jasa ngisi pulsa gitu. Nah, terus perusahaan menyimpan persediaan. Nah, si retail juga dapat berposisi sebagai perusahaan yang menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil. Terus penghasil jasa retail juga dapat mengantar produk hingga dekat ke tempat konsumen. Nah, karena kalian coba cek di webnya para minimarket itu, nah ada jasa untuk mengantarkan barang-barang kita ke rumah kita gitu. Jadi kita bisa belanja secara online gitu ya, kalau misalnya mager secara online, terus scroll belanja, terus ya udah gitu diantarkan aja sama kurir yang dari minimarket itu. Nah, kemudian ada pengelompokan bisnis retail. Nah, bentuk bisnis retail itu ada dua, ada format toko dan format retail. Nah, kita ke format toko dulu. Nah, retail berorientasi makanan, ada convenience store. Jadi convenience store itu dia menyediakan kebutuhan gitu ya, menyediakan kebutuhan sehari-hari. Terus pada dasarnya itu ditemukan di wilayah pemukiman yang dekat-dekat rumah kita. Nah, mereka menyediakan jumlah barang dagangan terbatas lebih dari harga rata-rata dengan pengecekan barang yang cepat. Nah, toko ini sangat ideal untuk pembelian mendesak dan pembelian langsung. Nah, kemudian ada supermarket. Kemudian ada supermarket, terus ada supercenter. Nah, supercenter itu supermarket yang memiliki luas lantai 3.000 hingga lebih dari 10.000 meter dengan fasilitas produk jual untuk makanan sebanyak 30-40% dan produk-produk non makanan itu 60-70%. Nah, supermarket jenis ini termasuk supermarket yang tumbuh dengan cepat dan memiliki kelebihan sebagai tempat berbelanja dalam satu atap hingga banyak pengunjung yang datang. Kemudian grosir mah ya udah tau lah ya. Terus hipermarket itu merupakan supermarket yang memiliki luas antara lebih 18.000 meter persegi dengan kombinasi produk makanan 60-70% dan produk lainnya 30-40%. Nah, hipermarket itu salah satu bentuk supermarket yang memiliki persediaan lebih sedikit dibandingkan dengan supercenter. Jadi kira-kira 25.000 item ya, yang produknya itu ada makanan, papan olahraga, furnitur, perlengkapan rumah tangga, komputer, elektronik, perkakas, sebagainya. Nah, hipermarket itu jadi gerai eceran lah yang mengkombinasikan pasar swalayan dan pemberi diskon ini penuh. Kemudian ada retail barang dagangan secara umum, ada specialty store. Nah, ciri khas specialty store ini jadi konsentrasinya pada jenis barang dagangan yang terbatas atau sedikit. Nah, contohnya tuh komputer kecil, terus saya mesin jahit, kayak pakaian cewek, pakaian remaja gitu, sepatu olahraga kayak gitu. Nah, biasanya berlokasi di
mall-mall gitu. Nah, jadi contohnya kayak kalau ada eksekutif. Nah, itu kan specialty store ya masuknya. Kemudian ada variety store. Nah, kemudian ada variety store. Jadi toko ini menawarkan barang yang sangat murah dengan pilihan terbatas. Terus ada department store. Jadi ini toko yang sangat besar menawarkan soft goods dan hard goods. Nah, biasanya memiliki mirip-mirip lah sama specialty store. Nah, kayak ini nih, seorang penjual toko itu mempunyai berbagai kategori dan memiliki berbagai macam harga rata-rata. Nah, mereka menawarkan layanan pelanggan yang cukup besar. Terus ada off-price store, ini menawarkan beragam produk dan jasa, tapi mereka itu bersaing terutama pada harga, menawarkan berbagai macam pilihan barang dagangan dengan harga terjangkau dan potongan harga. Terus factory outlet. Kemudian dari non-store itu ada katalog. Katalog ini menawarkan harga rendah, merek nasional, dan daerah pembelanjaan dan kecil yang dekat dengan tempat pajangan acaranya. Biasanya pembeli nelaah dulu katalog-katalog yang berdistribusi luas sebelum mengunjungi toko tersebut. Nah, contohnya apa ya? Terus penjualan elektronik, penjualan melalui surat, vending mesin, pemasaran langsung, penjualan melalui telepon, dan penjualan maya atau e-commerce. Kemudian ada wholesaling atau pedagang grosir. Nah, ya pedagang grosir ini segala kegiatan menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Nah, fungsi grosir ini, jadi selain e-commerce, pedagang grosir itu menyediakan wiraniaga bagi produsen untuk mencapai dan melayani pelanggan dengan harga rendah. Terus buying and assortment building, pedagang grosir mampu memilih dan menentukan keanekaragaman item produk yang dibutuhkan pelanggan. Terus bulk buying, pedagang grosir membeli produk dari produsen dalam partai besar dan kemudian memecahkannya dalam unit-unit dan lebih kecil. Terus warehousing, pedagang grosir menyimpan persediaan hingga mengurangi biaya persediaan dan risiko pemasok serta pelanggan. Terus transportation, pedagang grosir dapat menyalurkan barang lebih cepat daripada produsen karena mereka lebih dekat dengan pelanggan. Financing, pedagang grosir membantu keuangan pelanggan dan pemasok dengan menjual secara kredit, memesan barang lebih awal, dan membayar tepat waktu. Terus risk bearing, pedagang grosir menanggung risiko-risiko seperti kecurian, kerusakan, kadaluarsa, dan kerugian lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan barang. Terus market information, pedagang grosir menyajikan informasi bagi pemasok dan pelanggannya tentang aktivitas pesaing, produk baru, pengembangan harga, dan sebagainya. Kemudian manajemen service and counseling, pedagang grosir juga sering membantu para pengecer, misalnya melatih para wiraniaganya, menata layout dan etalase toko, dan membuat sistem akuntansi serta pengawasan persediaan. Nah, ada jenis pedagang grosir, ada merchant wholesaler. Nah, merchant wholesaler itu perusahaan independen yang mempunyai hak kepemilikan atas barang dagangan yang mereka jual dan melakukan hampir semua fungsi wholesaling. Nah, merchant wholesaler dibagi menjadi dua. Ada pedagang grosir pelayanan penuh dan pedagang grosir pelayanan terbatas. Nah, kalau untuk pedagang grosir pelayanan penuh yang menjual terutama kepada para pengecer dan memberikan full range
service. Terus industrial distributor menjual kepada manufaktur. Nah, sedangkan pada pedagang grosir pelayanan terbatas ini ada jenis-jenisnya, ada truck wholesaler, cash and carry wholesaler, dropshipper, leg jobber, produser kooperatif, mail order wholesaler. Pialang ini menyatukan pembeli dan penjual serta membantu negosiasi. Nah, agen itu adalah mewakili pembeli atau penjual pada basis yang lebih permanen. Nah, ini ada beberapa macam agen. Ada manufaktur agen perantaran yang bekerja untuk beberapa produsen dan menangani produk yang tidak saling bersaing. Nah, kalau selling agen itu perantara yang diberi wewenang untuk menjual seluruh produk satu perusahaan. Buying agen itu perantara yang melakukan pembelian, penerimaan, pengawasan, penggudangan, dan pengiriman barang bagi pelanggannya. Kemudian commission agen perantara yang menangani barang mereka dan membayar komisi. Auction companies itu perusahaan yang menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi. Kemudian kantor pusat dan kantor cabang retail produsen. Nah, kantor cabang produsen sepenuhnya dimiliki oleh produsen. Nah, produsen akan melaksanakan fungsi-fungsi wholesaling bila tidak ada perantara yang melaksanakan aktivitas wholesaling. Jumlah pelanggan sangat sedikit dan terkonsentrasi secara geografis, atau bilang pesanan berjumlah besar dan membutuhkan perhatian tersendiri. Nah, ini strategi distribusi. Nah, ada beberapa. Nah, yang pertama ada strategi struktur saluran distribusi. Nah, strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara yang dipergunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu tepat dan dengan biaya rendah. Nah, ada beberapa metode untuk memilih alternatif strategi struktur saluran distribusi menurut Ciptono. Nah, yaitu yang pertama ada postponement speculation theory. Nah, teori ini berdasarkan pemilihan saluran distribusi pada resiko ketidakpastian dan biaya yang tidak dapat timbul dalam transaksi. Penundaan berarti berupaya mengurangi resiko dengan mencocokkan produksi dengan permintaan aktual pelanggan. Yang kedua yang B itu ada good approach. Nah, teori ini menyatakan bahwa karakteristik produk yang menentukan metode distribusi yang tepat dan ekonomis. Nah, karakteristik produk yang dimaksud adalah replacement rate, yaitu tingkat pembelian dan penggunaan produk oleh pelanggan untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan dari produk tersebut. Terus gross margin, yaitu perbedaan harga jual dan biaya-biaya langsung yang terjadi di tingkat-tingkat distribusi untuk mendekatkan barang ke pelanggan. Kemudian adjustment, yaitu jasa-jasa yang harus diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian time of consumption, yaitu consumption, yaitu pemakaian produk yang memberikan nilai yang diharapkan. Terus searching time, yaitu waktu tempuh kendaraan ke pengecer atau jarak yang harus ditempuh pelanggan untuk membeli produk. Terus financial approach, pada pendekatan ini pilihan produsen pada saluran ditentukan oleh sumber keuangannya dan kebutuhan akan pengendalian distribusi produknya. Pengendalian ini maksudnya adalah keinginan produsen untuk dapat memutuskan harga eceran, outlet distribusi, pelayanan kepada pelanggan, fasilitas
pelayanan dan iklan. Nah, yang ketujuh itu pertimbangan lain. Nah, pertimbangan lainnya itu yang dapat digunakan adalah perkembangan teknologi, kemudian faktor sosial dan standar etika. Nah, ini berkenaan dengan produk-produk yang bersifat sensitif dan bisa menimbulkan masalah sosial, misalnya minuman keras, terus produk yang berbau pornografi. Lalu regulasi pemerintah, nah misalnya obat dengan resep dokter tidak dapat dijual secara bebas. Kemudian tipologi, pola populasi dan daerah geografis. Untuk daerah perkotaan, produsen melakukan distribusi langsung kepada pengecer, sedangkan untuk daerah pedesaan mungkin memanfaatkan jasa pelanggan grosir yang kemudian dilanjutkan pada konsumen akhir. Terus kebudayaan, sifat dan ciri kultural dapat berpengaruh terhadap adopsi di struktur distribusi. Yang kedua itu strategi cakupan distribusi. Nah, menurut Ciptono, strategi ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara di suatu wilayah atau market exposure. Nah, tujuan dari strategi ini adalah melayani pasar dengan biaya yang minimal, namun bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Nah, strategi ini ada 3 macam, dan pemilihan masing-masing strategi mensyaratkan pemahaman pemasaran mengenai kebiasaan pembelian pelanggan, tingkat gross margin dan turnover, kemampuan mengecer dalam pemberi jasa dan menjual seluruh lini produk perusahaan serta kelas produk. Ketiga strategi ini adalah, yang pertama ada distribusi eksklusif. Nah, dilakukan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang atau pengecer dalam daerah pasar tertentu. Yang kedua, distribusi intensif, yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di semua retail outlet yang mungkin memasarkannya. Nah, strategi ini memberikan keuntungan bahwasannya produk perusahaan tersedia luas di pasar. Kemudian distribusi selektif, yaitu strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa retail outlet saja dalam waktu daerah tertentu. Nah, hal ini dimungkinkan bila volume yang tinggi bisa diperoleh dari beberapa retail outlet saja. Produk yang dapat distribusikan adalah shopping goods. Yang ketiga, ada strategi modifikasi saluran distribusi. Nah, menurut Ciptono, strategi modifikasi saluran distribusi adalah mengubah susunan saluran distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang. Dengan mengubah susunan saluran distribusi, diharapkan perusahaan dapat menjaga sistem distribusi yang optimal pada perubahan-perubahan lingkungan tertentu dalam pasar yang sangat kompetitif dan barrier to entry-nya rendah. Struktur saluran yang optimal harus selalu diubah setiap waktu. Yang keempat itu strategi pengendalian saluran distribusi. Nah, menurut Ciptono, strategi pengendalian saluran distribusi adalah menguasai anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat ke arah pencapaian tujuan bersama. Nah, tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan pengendalian, memperbaiki ketidakefisienan, mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman, mencapai skala ekonomis. Nah, yang terakhir ini strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. Nah, menurut Ciptono, konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerjasama antar saluran. Nah, meskipun demikian, di dalam saluran selalu timbul struktur kekuatan sehingga di antara anggota saluran sering terjadi perselisihan. Nah, konflik tersebut dapat bersifat horizontal dan vertikal. Nah, konflik horizontal ini terjadi di antara para perantara yang sejenis. Nah, konflik ini bisa berupa yang pertama antar penjual dengan barang sejenis, kayak
komputer, laptop, HP gitu ya. Terus konflik antar perantara yang menjual barang yang beda, misalnya toko laptop versus toko HP gitu misalnya. Nah, sumber konflik biasanya karena ada perantara yang memperluas lini produknya dengan lini baru yang tidak tradisional. Kemudian konflik vertikal. Nah, konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi. Nah, yang pertama konflik antara produsen dan pedagang grosir. Hanya produsen malah langsung jual ke pengecer. Kemudian konflik antara produsen dan pengecer. Contohnya independent retailer versus producer owned retail store. Nah, sumber konflik umumnya adalah ketidaksamaan tujuan, hak, dan peran yang tidak jelas, beda persepsi, dan sangat besarnya ketergantungan perantara pada produsen. Nah, untuk mengelola dan menangani konflik dalam saluran distribusi, suatu perusahaan itu bisa menerapkan salah satu atau beberapa strategi. Nah, yang pertama itu bargaining strategi. Jadi itu salah satu anggota saluran itu berinisiatif sendiri dalam proses tawar-menawar, di mana dia bersedia mengalah dengan harapan pihak lain juga berbuat serupa. Nah, strategi ini bisa dijalankan jika kedua pihak bersikap mau memberi dan menerima, terus laba atau manfaat yang diperoleh dan tawar-menawar yang dilakukan cukup menguntungkan masing-masing. Kemudian boundary strategi yaitu menangani konflik dengan diplomatis, di mana kedua belah pihak mengirim wakil-wakilnya untuk berunding memecahkan konflik yang terjadi. Nah, dalam strategi ini wakil-wakil yang dikirim harus memahami permasalahannya dan mempunyai pengaruh yang besar, serta kedua belah pihak bersedia berunding. Kemudian interpenetration strategi yaitu pemecahan konflik dengan interaksi informal yang sering dengan melibatkan pihak lain untuk membangun apresiasi terhadap pandangan masing-masing. Nah, caranya adalah bergabung dengan asosiasi dagang. Kemudian super organization strategi itu menggunakan pihak ketiga yang netral untuk menangani konflik. Nah, ada 7 macam, yaitu ada conciliation, yaitu upaya informal untuk mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah atau berkonflik dalam rangka membuat perjanjian damai. Kemudian mediation, yaitu pihak ketiga merekomendasikan penyelesaian bagi kedua belah pihak. Compulsory arbitration, yaitu menggunakan lembaga untuk penyelesaian konflik. Voluntary, yaitu menggunakan pihak ketiga yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Kemudian superordinate goal strategi, yaitu para anggota saluran yang berkonflik menetapkan tujuan bersama. Exchange of person strategi, yaitu masing-masing pihak yang berkonflik saling bertukar personil. Tujuannya biar masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang dan situasi yang dihadapi pihak lainnya. Cooptation, yaitu menggunakan pimpinan organisasi lain yang ditempatkan di Dewan Penasehat atau Dewan Direktur untuk didengarkan pendapatnya dalam mengatasi konflik. Nah, sekian pada materi hari ini. Semoga ngerti ya, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.